tema yaitu apa hubungannya antara iman dan penglihatan? Izinkan saya tanya saudara, bila teman saudara berkata, di dalam dompetku ada uang cash $1.000, apakah saudara percaya? Apa jawab saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa temanmu itu ada uang cash $1.000 di dompetnya? Kalau saudara mengatakan, ya saya percaya, saya bertanya, kenapa saudara percaya? Apakah teman saudara itu adalah seorang yang kaya? Ataukah dia itu kalau kemana-mana selalu bawa uang cash di dalam dompetnya? Sehingga saudara percaya? Atau karena teman saudara itu punya reputasi yang baik, dia selalu bisa dipercaya, tidak pernah bohong, kata-katanya selalu bisa diandalkan? Atau sebaliknya saudara katakan, aku tidak percaya sebelum aku melihat isi dompetmu. Nah, kalau saudara berkata kepada temanmu demikian, lalu teman saudara sungguh-sungguh mengeluarkan dompetnya dan membuka dompetnya, dan mengeluarkan uang cash $1.000, apakah saudara percaya? Iya pasti dong, kan saudara sudah melihat uangnya $1.000. Tapi kalau saudara sudah melihat uangnya yang $1.000 itu, apakah percayanya saudara itu masih ada gunanya? Masih ada manfaatnya? Masih ada artinya? Kalau sudah melihat uangnya, tentu saja percaya itu sudah tidak dibutuhkan lagi, bukan? Demikian pula pertanyaannya juga menjadi kadaluarsa. Atau tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya sama sekali. Untuk apa bertanya? Apakah saudara percaya? Padahal sudah melihat uangnya. Saudaraku, menurut saudara, apakah iman dan penglihatan itu ada hubungannya? Dari contoh di atas, sebenarnya kita dapat simpulkan bahwa iman dan penglihatan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dengan kata lain, iman yang sejati tidak membutuhkan penglihatan dari mata jasmani yang kita punya ini. Sebab penglihatan jasmani akan membatalkan iman percaya itu, bukan? Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudaraku, dia menampakkan diri kepada para muridnya. Namun salah satu murid Yesus yang bernama Thomas, dia adalah murid yang pesimis, yang suka ragu-ragu, dan hatinya tidak beriman. Tidak pernah dia mantap mengikut Tuhan Yesus, walaupun sudah 3,5 tahun. Dia melihat hidup, dia melihat karya Tuhan Yesus, dia melihat pekerjaan-pekerjaan mujizat yang dilakukan Tuhan. Dia mendengarkan khotbah Tuhan Yesus dan belajar perkataan-perkataannya yang berharga. Namun, Thomas masih ragu, masih pesimis. Jadi ketika murid-murid lain berkata bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya. Padahal Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu sudah mengajarkan para muridnya, menegaskan berulang kali kepada para murid, dan Thomas mendengar bahwa Yesus bilang Mesias itu harus menderita, Mesias itu harus mati, dan 3 hari kemudian dia akan bangkit kembali. Yesus sudah mengajarkan itu. Dan selama 3,5 tahun itu, Thomas sudah melihat reputasi Tuhan Yesus yang sangat baik. Dia tidak pernah bohong, dia tidak pernah menipu, kata-katanya selalu benar, dan penuh dengan kuasa, dan apapun yang dikatakannya selalu akan terlaksana. Namun Thomas masih pesimis, Thomas masih ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia menuntut penglihatan dengan mata jasmaninya sebagai bukti. Mari kita baca kisahnya dan kita akan belajar dari peristiwa sejarah ini. Mari kita baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes 20 24 sampai 29.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada 3 pelajaran yang akan kita pelajari dari kejadian sejarah ini. Yang pertama, iman Thomas adalah iman yang berdasarkan penglihatan. Ayat 25. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas menuntut bukti-bukti yang kelihatan oleh mata jasmani. Bukti-bukti panca indera di mana tangannya, jarinya bisa menyentuh. Iman yang sedemikian adalah iman yang salah. Jangan kita menirunya. Ini keliru. Sebab iman yang sejati tidak dibuktikan dengan panca indera. Iman yang sejati tidak dibuktikan dengan tanda-tanda jasmania atau penglihatan secara mata jasmani. Karena bukti secara mata jasmani, bukti secara panca indera akan membatalkan nilai iman yang sejati. Alkitab memberikan kita definisi iman sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Permisi tanya, apa fondasi dari iman saudara selama ini? Apakah bukti panca indera? Bukti rasional, pengalaman pribadi, saudara harus mengalami dulu, bukti sejarah, bukti arkeologis, atau fondasi iman saudara adalah firman Tuhan yang kekal. Alkitab yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Oh, saudaraku, memang bukti secara sejarah historis itu amat penting. Namun fondasi iman yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling benar adalah firman Tuhan yang kekal sifatnya. Roma pasal 10 ayat 14 berkata, iman yang sejati datang dari mendengar firman Tuhan. Oleh firman Tuhanlah iman kita kemudian berakar, berdasar, dan kemudian bertumbuh. Izinkan saya tanya, bila selama ini doa-doa saudara belum terjawab atau tidak terjawab sesuai dengan permohonan saudara, sesuai dengan keinginan hati saudara, apakah saudara masih tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, bahwa Dia itu maha baik, bahwa Dia itu pasti memelihara saudara? Oh, memang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan itu cukup sebagai fondasi iman kita. Walaupun semua bukti-bukti lainnya kita tidak pernah melihatnya. Janganlah saudara menuntut bukti-bukti yang kelihatan secara mata jasmani atau bukti-bukti panca indera lainnya sebelum saudara percaya kepada Tuhan Yesus.
Sebab iman mendahului penglihatan. Percayalah dulu kepada Tuhan Yesus. Yakinlah, walaupun saudara tidak melihatnya, maka nanti saudara akan melihat pekerjaannya, melihat karyanya yang ajaib di dalam hidup saudara. Yakinlah, dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian. Amin. Pelajaran kedua, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk mengubah fondasi imannya. Itu dicatat di ayat 26-27. Firman Tuhan berkata, 8 hari kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi di tengah para murid. Dengan pintu-pintu terkunci dia masuk. Dan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Dan Thomas ada di sana setelah dia absen berulang kali dari persekutuan para murid. Saudara lihat bahwa orang yang suka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau menjauhkan diri dari persekutuan orang beriman akan membuat imannya merosot. Dan hidupnya akan semakin pesimis dan ragu. Dan bahkan kemungkinan bisa kehilangan iman sama sekali. Itulah yang terjadi pada Thomas. Dia suka absen, dia pesimis, dia mengurung diri, dia bermalasan untuk bersekutu dengan murid-murid lain. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari persekutuan-persekutuan orang beriman menjelang akhir zaman ini, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang lain. Tapi semakin giatlah engkau melakukannya. Semua ini untuk meneguhkan iman kita, membangun iman kita semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah. Baca lagi di Ibrani pasal 10 ayat 25. Nah, saudaraku, Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan Yesus dan bekas luka di lambungnya. Yesus menawarkan itu. Tapi dari jawaban Thomas di ayat 28, kita diyakinkan bahwa Thomas tidak berani mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan Yesus. Dan tidak berani mencucukkan jarinya di bekas luka di lambung Yesus. Saya yakin kalau kita sebagai Thomas pun, kita tidak berani melakukan itu, bukan? Ketika melihat tiba-tiba Yesus muncul dan menunjukkan tangannya dan bekas lambungnya dan berkata, damai sejahtera bagimu. Oh, saudaraku, kita yakin Thomas berubah saat itu. Keraguan-raguannya hilang. Fondasi imannya berubah. Dia langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus seraya berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Oh, saudaraku, ini adalah pengakuan iman yang paling benar dan paling sempurna tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, secara alkitabiah, doktrin tentang Yesus Kristus, kristologinya si Thomas dapat nilai 100 plus atau A plus. Namun secara praktek, imannya Thomas gagal. Sebab tadinya dia menuntut bukti penglihatan secara jasmani. Puji Tuhan, penampakan diri Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi Thomas untuk berubah. Berubah dalam fondasi imannya. Berubah dari pesimis menjadi optimis. Dari ragu-ragu menjadi iman yang mantap. Dan kemudian hari kita tahu hidup dan pelayanan Thomas juga berubah 180 derajat. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan Yesus yang baik dan setia. Bahkan Thomas berani secara optimis menjadi misionari yang berangkat ke India yang jauh untuk mengabarkan Injil Kristus dan memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Saudaraku, apakah saudara sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan saudara? Kalau iya, sudahkah saudara percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis?
Dan Dia adalah Tuhan segala Tuhan dalam alam semesta ini. Dan Tuhan segala Tuhan atas hidup saudara. Kalau ya, saudara sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara atau Tuan saudara, apakah saudara sungguh-sungguh menjadi hambanya yang melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan setia? Hamba Yesus Kristus yang tidak banyak bertanya ini dan itu, tidak banyak menuntut ini dan itu, hamba yang taat, yang baik, yang setia walaupun saudara tidak mengerti banyak hal di dunia ini. Tidak mengerti kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan yang kadangkala masih belum dibukakan. Saudara tetap melakukan tugas dengan baik dan setia melayaninya sebagai Tuhan. Matius 25 ayat 21 dan 23 mengatakan bahwa kelak Tuhan Yesus akan datang seperti tuan yang pergi lama dan pulang kembali dan menuntut tanggung jawab dari hamba-hambanya. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Berbahagialah mereka yang disambut oleh tuannya dengan berkata, "Mari hambaku yang baik dan setia, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu." Apakah saudara rindu mendengarkan ucapan itu? Saya yakin ya. Dan marilah kita sungguh-sungguh mentuhankan Yesus Kristus dan menjadikan diri kita hambanya yang melayani dengan baik, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, apakah saudara juga sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah saudara? Kalau iya, apakah saudara menempatkan Yesus Kristus sebagai yang paling utama dalam hidup saudara? Atau saudara masih ada berhala-berhala yang menghalangi saudara untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan Yesus dengan setia? Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 berkata, "Jauhkanlah diri saudara dari segala jenis berhala." Oh, berhala itu banyak jenisnya rupanya. Bisa misalnya uang, bisa jadi berhala, harta kekayaan, pekerjaan, bisnis, nama yang terkenal, tersohor, jabatan, pangkat, hobi bisa jadi berhala, kenikmatan dunia, kemewahan duniawi, tokoh-tokoh idola tertentu, manusia tertentu, yang secara sadar atau tidak sadar telah menggantikan posisi Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara. Firman Tuhan berkata, "Jauhkanlah dirimu dari semua berhala itu, dan fokuslah, berpusatlah kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah dari segala Allah, yang paling utama, yang patut menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, dan penyembahan dari saudara." Amin. Pelajaran yang ketiga, Tuhan Yesus mengumumkan rahasia kebahagiaan yang sejati. Ayat 29. Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku, di ayat 29a, Tuhan Yesus tidak menolak pengakuan Thomas sebelumnya, bahwa Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dengan kata lain, Tuhan Yesus menerima panggilan itu. Tuhan Yesus menerima sebutan sebagai Allah dan Tuhan yang diucapkan oleh Thomas. Namun, Tuhan Yesus tidak memuji ucapan pengakuan dari Thomas yang maha benar itu, yang 100 plus itu. Sebaliknya Tuhan Yesus menegurnya. Kenapa? Sebab Thomas memiliki fondasi iman yang salah, yang menuntut bukti penglihatan jasmani. Walaupun nilainya 100 plus, A plus, tapi iman yang sejati bukan hanya di otak saja. Bukan hanya di pengetahuan saja. Bukan hanya ucapan bibir mulut saja. Tapi sungguh-sungguh berakar dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam sanubari kita yang paling dalam.
Itu sebabnya Yesus berkata, karena engkau melihat, baru engkau percaya. Baru engkau percaya aku adalah Tuhan dan Allah. Yesus menegurnya. Sebab itu, fokus pengajaran Tuhan Yesus adalah di ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Oh, saudaraku, ini ucapan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Ini adalah ucapan bahagia yang terakhir dari Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Jadi sepanjang hidup dan pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dia banyak mengucapkan ucapan-ucapan bahagia. Misalnya khotbah di bukit ada 8 sabda kebahagiaan. Dan ini adalah ucapan bahagia yang terakhir. Berbahagialah mereka, yaitu kita semua, yang tidak melihat, namun percaya. Kita tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus secara fisik, secara historis, secara mata jasmani. Kita tidak melihat Tuhan Yesus, namun kita percaya. Itu kebahagiaan. Inilah sebuah penghiburan, kekuatan, dan jaminan rahasia kebahagiaan yang sangat indah dan sangat khusus diperuntukkan bagi kita yang tidak pernah melihat kebangkitan Tuhan Yesus secara fisik, secara mata jasmani. Namun kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan iblis. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Apakah saudara sungguh-sungguh ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhanmu dan Allahmu. Dengan teguh, dengan setia, hingga nafas saudara yang penghabisan. Jangan menuntut bukti-bukti yang kelihatan secara jasmani. Bukti-bukti yang sementara dan bukti-bukti yang hanya ingin memuaskan rasa penasaran saudara. Jangan. Roma pasal 1 ayat 17 berkata, orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang walaupun tidak ada bukti-bukti yang kelihatan, walaupun doa-doa saudara belum dijawab, walaupun keinginan saudara belum tercapai, walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, walaupun ada penderitaan di dunia ini, walaupun seolah-olah Tuhan itu jauh, walaupun seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar doa, walaupun walaupun tetaplah percaya tanpa ragu, tanpa pesimis, tanpa bersungut-sungut, tanpa menuntut ini dan itu, tanpa bertanya ini dan itu, tanpa marah kepada Tuhan atau menolak dirinya. Sebab Tuhan Yesus Kristus memang adalah Tuhan segala Tuhan yang maha berdaulat. Dia adalah Allah segala Allah yang maha kuasa. Tanpa bukti apa-apa pun, yakinlah kebahagiaan sejati sudah ada di tangannya dan siap diberikan kepada saudara sebab dia maha baik. Dan dia akan setia memelihara iman saudara. Dia akan memberkati perjalanan iman saudara dan akan menggenapkan semua janjinya kepada saudara tepat pada waktunya, sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan otoritasnya dan kedaulatannya. Bukan sesuai waktu kita, bukan sesuai keinginan kita, bukan sesuai maunya kita, bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi Dia adalah Tuhan dan Allah yang maha daulat, maha hikmat, maha kuasa, maha segala-galanya. Kembalikanlah segala pujian, hormat, dan penyembahan kepadanya, dan setia taat kepada firman-Nya. Maka saudara akan melihat karyanya yang ajaib dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang hidup, yang telah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan mengalahkan kuasa dosa. Tolong kami semua ya Tuhan,
Walaupun kami tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya 100%. Tanpa ragu, tanpa pesimis, tanpa takut, tanpa banyak tanya, tanpa sungut-sungut. Kami mau setia percaya kepadamu sampai akhir hidup kami. Kuatkan kami ketika kami lemah. Angkat kami ketika kami hampir terjatuh. Ingatkan kami ketika kami lupa. Tolong kami tidak mengulangi kasusnya Thomas, tapi kami sungguh-sungguh diubah menjadi Thomas yang baru, yang kuat, yang teguh, yang siap melayani Tuhan, yang berani melakukan pekerjaan Tuhan tanpa mengenal musim, bahkan siap membayar harga mahal untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Tolong kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit. Kami terus doakan Jane Atmojoyo, Tuhan kuatkan dia, sembuhkan dia, dan beri dia kekuatan ekstra untuk menjaga, merawat mamanya yang masih di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu untuk mamanya, agar dia boleh pulih kembali, mengalami kuasa mujizat-Mu, bahkan kelak boleh menyaksikan kemuliaan-Mu dan karya-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk remaja kami, Arthur Palar. Tuhan, Kau menolong dia. Kami bersyukur untuk dokternya yang baru, yang memberikan juga pengobatan yang baru, treatment yang baru. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu, tumpangkan tangan-Mu, dan pulihkan dia secara sempurna, dan kelak pakai dia di dalam pekerjaan Tuhan. Kami doakan adik sepupu dari Lilia, Titi, yang masih ada benjolan di otaknya. Tuhan, Kau menjamah, memulihkan, dan Tuhan tolong dia supaya imannya tambah teguh. Dia sungguh-sungguh yakin Tuhan itu juru selamat dan dokter segala dokter yang sanggup menyembuhkannya. Kami berdoa untuk abang iparnya Sebi, Niko, dalam pemulihan sesudah operasi, dan juga paru-parunya. Mohon jamahan tangan-Mu dan kesembuhan daripadamu ya Tuhan. Kami doakan Cirita yang harus menjalani beberapa pemeriksaan tes kesehatan. Tuhan, Kau sendiri yang menyertai dia, memberikan dia belas kasihan dan menjamah dia, menyembuhkan dia, agar dia sehat, kuat, dan bisa bekerja dengan baik, dan terus setia melayani dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Kami mengangkat nama Tony, harap kehadirat-Mu, Pak Agung, Tuhan menjamah, memulihkan Budi Sayogyo yang terus harus minum obat kimo. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, curahkan mujizat-Mu kepadanya ya Tuhan. Pulihkan kesehatannya, agar dia boleh lagi punya kesempatan beribadah dan melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Berkati Bu Nina Panginda, pulihkan kesehatannya, punggungnya, kakinya Tuhan. Tambahkan dia kekuatan ekstra untuk terus setia melayani di dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Tuhan juga pulihkan Irma untuk imun sistemnya ya Tuhan dan darahnya. Biarlah kuasa darah-Mu dan mujizat-Mu diberikan kepadanya ya Tuhan, agar dia boleh sehat kembali secara total. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para senior kami, khususnya Om Paul Wardana yang menjadi koordinator Evergreen. Berkati dia dengan kesehatan, kekuatan, sukacita untuk merangkul dan membimbing para senior dan berkomunikasi melayani lewat online. Kami berdoa untuk Tante Lena Wardana yang kakinya lemah, Tuhan kuatkan. Gejala Alzheimer-nya Tuhan tambahkan dia daya ingat dan sukacita. Dan Tuhan juga jamah isofagusnya agar dia bisa menelan makanan dengan baik, menikmati hari-harinya dengan penuh sukacita dari Tuhan, dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan, kami doakan semua senior dan kawan-kawan yang mengambil suntikan vaksin. Tuhan, Kau sendiri yang menjamah, menolong, menguatkan, memulihkan. Jangan ada side effect, dan kami doakan agar ada antibody yang juga bisa menguatkan kesehatan untuk terhindar dari semua virus, sakit, penyakit, khususnya COVID-19. Kami juga doakan para senior lain satu persatu. Tuhan, Kau lindungi dan pelihara mereka di dalam kesendirian mereka. Kami berdoa untuk Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi,
Tante Nelly, Tante Janet. Oh Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai dan lindungi mereka satu persatu. Tuhan, Engkau sendiri yang memberi sukacita dan kekuatan setiap hari untuk menikmati hari-hari mereka. Kami berdoa untuk Om Andi dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan jamah dia, sembuhkan dia Tuhan. Doakan Om Budi Pualamsah, kuatkan kakinya yang lemah. Om Caihi dan Ciswat kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati kesehatan mereka dan boleh menikmati hari-hari mereka dengan baik. Dan juga Andrew anaknya, berkati masa depannya. Kami serahkan Ko Chun Hong dan Ci Eti, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita bersama dengan anak mantu dan cucu, juga Ci Huain, Ci Meiling, Ci Irene, dan semua senior-senior lainnya yang lemah tubuhnya Tuhan kuatkan, yang kesepian Tuhan hiburkan, Tuhan temani, dan berkati semua anak mantu, cucu, cicit boleh sungguh-sungguh setia, hormat orang tua, takut akan Tuhan, dan tahu memelihara orang tua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Andi Tan yang mempersiapkan funeral untuk Om Tan. Tuhan sendiri yang menolong, memberkati, dan membuka jalan yang terbaik, dan menghibur dan menguatkan seluruh keluarga. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang setiap hari bekerja keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, di convalescent, di klinik, di laboratorium, juga mereka yang bekerja di bidang-bidang esensial, transportasi, bidang makanan, di pabrik, di home care, dan juga yang harus masuk kantor, dan keluar rumah setiap hari. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari mara bahaya, dari tangan-tangan orang jahat, dari sakit penyakit, dari virus. Tuhan pelihara mereka dan seluruh isi keluarga. Mereka boleh hidup sukacita, bersandar berharap kepada Tuhan, dan punya kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Berkati majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC boleh tetap menjaga kekompakan, persaudaraan, dan hati yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun, diberikan kesehatan dan sukacita di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan, Tuhan tolong supaya pada masa vaksinasi nasional ini semua bisa berjalan dengan baik, dan berikan juga kebangunan rohani dan kebangunan moral di Amerika, khususnya kaum liberal. Ya Tuhan, mereka boleh bertobat dan kembali kepada firman Tuhan. Berkati juga negara kami tercinta Indonesia dari pemulihan COVID-19, vaksinasi nasional, agar bisa berjalan dengan baik dan rakyat Indonesia tambah sejahtera. Berkati juga keluarga Handai Tolan dan famili kami di sana. Ya Tuhan, Kau sertai satu persatu. Yang sudah percaya, kuatkan iman mereka. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang belum percaya, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka mendengarkan Injil dan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan pergumulan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang sedang berdoa dalam acara online ini ya Tuhan, yang diam-diam berbisik-bisik kepada Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu pergumulan mereka satu persatu. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus, bukakanlah jalan yang baru ya Tuhan, apapun pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Satu-satunya juru selamat kami, penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dokter segala dokter, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, ibadah minggu pagi pukul 11. 2 hari lagi, 25 April 2021, kita akan adakan di gereja secara live. Bagi saudara yang sehat dan diberi kesempatan oleh Tuhan, silakan datang beribadah bersama-sama. Sedangkan ibadah minggu sore pukul 6 masih tetap akan online. Akan diusahakan supaya jam 5
sudah bisa ditayangkan seperti minggu lalu. Dan acara PRT, Persekutuan Rumah Tangga, setiap Jumat pukul 7.30 malam tetap masih akan online. Tuhan memberkati saudara. Selamat malam.